Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang problematika dan solusi dalam pembelajaran Understanding by Design, yang dimana tugas ini terdapat pada topik 7, yaitu ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dia Widya Rizky dengan NIM 231779. Yang selanjutnya ada Elvira Siti Azahra Nurbasari dengan NIM 231759. Yang selanjutnya ada Ine Malida dengan NIM 2317996. Yang selanjutnya adalah Fadilah Raihani dengan NIM 2317955, dan yang terakhir ada Gea Putri Saleha dengan NIM 2317826. Baik, perkenalkan, nama saya Dia Widya Rizky dengan NIM 2317729. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika serta solusi dari stakeholders. Nah, mungkin sebelum lanjut pada penjelasan problematika dan solusi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu stakeholder. Jadi, stakeholders ini adalah seseorang yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek sehingga akan dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang stakeholders, yaitu individu, grup, atau organisasi yang memiliki minat dalam keberhasilan ataupun kegagalan sebuah proyek. Nah, dalam lingkup sekolah, orang tua dan masyarakat juga adalah bagian dari stakeholders, yang dimana problematika yang ada ini, yaitu orang tua dan masyarakat ini belum sepenuhnya memahami dan mendukung pendekatan Understanding by Design. Jadi tidak seluruh aspek Understanding by Design ini sesuai dengan kebutuhan ataupun konteks lokal. Nah, adapun solusi yang ditawarkan, yang pertama adalah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam dialog terbuka. Nah, dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam dialog terbuka ini akan membangun pengetahuan orang tua ataupun masyarakat tentang pentingnya ataupun memberikan informasi tentang manfaat dan tujuan Understanding by Design ini, sehingga orang tua dan masyarakat ini akan mampu memahami dan mempertimbangkan untuk mengimplementasikan Understanding by Design ini di lingkup sekolah. Adapun solusi yang kedua yaitu mengadopsi fleksibilitas dalam desain kurikulum. Jadi, mengadopsi fleksibilitas dalam desain kurikulum ini memungkinkan adaptasi yang diperlukan untuk mencerminkan kebutuhan dan konteks lokal. Baiklah, saya Fadilah Raihani akan menjelaskan mengenai bagian tentang kepala sekolah. Problematikanya yaitu membuat rencana kerja sekolah. Salah satunya adalah menghadirkan praktis yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan kurikulum guru, membimbing guru pemula agar dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum UID, keterbatasan waktu kepala sekolah untuk monitoring terhadap rancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan kurikulum UID tersebut. Maka solusinya adalah kepala sekolah memberikan pelatihan atau sosialisasi terhadap referensi dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran yang dapat diukur serta disesuaikan dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta supaya bisa menjadi alternatif untuk mengajar di sekolah. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Siti Azahra Nurbasari akan menjelaskan mengenai waka kurikulum. Nah, pertama ada problematika, katanya menerapkan UBD memerlukan pemahaman yang mendalam tentang desain terbalik dan penilaian otentik yang mungkin belum dimiliki oleh semua waka kurikulum. Nah, waka kurikulum harus memastikan bahwa guru-guru di sekolah itu mendukung dan berpartisipasi dalam menerapkan UBD. Implementasi UBD mungkin memerlukan sumber daya manusia atau sumber daya tambahan seperti pelatihan, materi, pembelajaran, atau perangkat evaluasi. Lalu, solusi yang harus dilakukan yaitu
Satu, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada waka kurikulum agar memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru dan membangun pemahaman bersama tentang manfaat UBD. Dan yang ketiga, koordinasi dengan pihak tertentu untuk memastikan alokasi dana yang cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Malida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan membahas mengenai guru dan peserta didik. Untuk problematika guru, desain dan implementasi kurikulum UBD memberikan tambahan kerja bagi guru selain mengajar. Teknologi juga menjadi kendala bagi guru. Solusinya yang pertama, memberikan dukungan administratif yang memastikan alokasi waktu yang memadai untuk perencanaan dan kolaborasi. Yang kedua, menyediakan pelatihan teknologi dan menyediakan sumber daya yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya mengenai peserta didik. Problematikanya, peserta didik merasa kesulitan untuk mencapai pemahaman konsep yang lebih mendalam. Beberapa peserta didik mungkin kurang terlibat dalam pembelajaran aktif dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Peserta didik belum terbiasa sehingga kesulitan saat belajar dengan teknologi. Solusinya yang pertama, mendukung peserta didik dengan pengajaran yang mendalam, menyediakan sumber daya yang mendukung. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang mendukung dalam keaktifan peserta didik dalam belajar. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan di mana dalam mengatasi problematika ini tuh memerlukan kepemimpinan yang kuat, di mana koordinasi yang efektif dan upaya bersama dari seluruh komunitas pendidikan gitu ya di lembaga formal. Nah, sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang dapat diambil yaitu yang pertama itu perlu dilakukannya sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh kepada seluruh staf guru mengenai konsep dan metode dari UBD. Yang kedua itu sebagai kepala sekolah itu perlu melakukan pendampingan dan supervisi terhadap guru-guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis UBD. Yang ketiga itu adalah mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang memperhitungkan implementasi UBD sebagai bagian dari evaluasi kinerja guru dan pencapaian siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.